Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan presentasi yaitu laporan akuntansi biaya, yaitu perancangan dan analisis sistem akuntansi biaya pada usaha Shine Indonesia Store. Kelompok kami yang pertama beranggotakan saya sendiri yaitu Putri Sofa Marwati, yang kedua ada Kak Helsa Oktaviani, yang ketiga Kak Ari, yang keempat ada Kak Diasiana Ardin, yang kelima ada Kak Cika Aprilia. Lalu untuk slide pertama dan kedua akan dipaparkan oleh Kak Cika. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan profil usaha Shine Indonesia Store. Jenis usahanya itu ada di konveksi jersey olahraga. Di tenaga kerjanya itu ada 4 sampai 6 orang. Kapasitas produksinya itu ada 300 set jersey per bulan. Produknya itu ada jersey futsal, sepak bola, basket, dan badminton. Metode produksinya itu dia printing sublimasi plus jahit manual. Segmen pasarnya itu ada di tim olahraga, komunitas, sekolah, dan instansi. Struktur organisasinya ada owner atau pemilik, admin, dan karyawan produksinya. Di sini ada 10 tahapan produksinya, yaitu pesanan, habis itu mendesain, habis didesain di print, baru di-press, dipotong, dijahit, terus ada quality control, baru dikemas dan dikirim ke pelanggan. Di sini ada identifikasi biaya bahan baku. Komponen biaya bahan baku per set jersey-nya itu ada kain Milano, harga satunya itu 52.500 per meter. Yang kita pakai quantity per set itu ada di 1,5 meter. Jadi biaya per setnya itu di 78.750. Di sini ada yang lain komponennya itu tinta sublimasi, harga satunya 5.000, kuantitinya 1 set, biaya per setnya 5.000. Ada kertas transfer, biaya satuannya itu 3.000, kuantitinya 1 set, biaya per setnya itu 3.000. Komponennya lagi ada benang jahit, harga satuannya 2.000, kuantiti per set itu kita pakai 1 set, biaya per set itu 2.000. Ada label, harga satuannya itu ada 1.000, kuantitinya kita pakai itu 1 pieces, biaya per setnya itu 1.000. Plastik kemasannya kita pakai itu harga satuannya itu di 1.500. Yang kita pakai itu ada di 1 pieces, jadi biaya per setnya itu 1.500. Jadi total biaya bahan baku per setnya itu ada di 91.250. Nah, jadi biaya bahan baku itu ada di 58,40% dari total HPP-nya. Baik, slide ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ada biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Yang pertama ada biaya tenaga kerja, yaitu dengan sistem borongan per unit dengan upah 35.000%. Lalu ada tenaga kerjanya sekitar 5 orang dengan jenis variabel. Lalu sini ada biaya overhead pabrik dengan biaya listrik yang pertama itu ada di 2 juta, lalu ada internet 500.000, lalu ada biaya sewa 3 juta, biaya perawatan 1 juta dengan total per bulan 9 juta rupiah. Dengan perkiraan itu di 30.000 per set. Terus ada komposisi biaya produksinya. Yang pertama ada bahan baku dengan per setnya 91.250 rupiah dengan persentase 58,40%. Lalu yang kedua ada tenaga kerja itu 35.000 per set dengan persentase 22,40%. Dan yang ketiga ada overhead
dengan harga 30.000 per set dengan persentase 19,20%. Lalu selanjutnya ada perhitungan harga pokok produksi atau HPP. Yang pertama ada biaya bahan bakunya Rp91.250, lalu ada biaya tenaga kerja langsung di Rp35.000, lalu ada biaya overhead pabriknya Rp30.000 dengan total HPP Rp156.250 dengan harga jualnya yaitu Rp200.000 per set, dan laba yang didapatkan per setnya di sekitar Rp43.750 dengan margin laba 28%. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Desiana. Baik, saya di sini akan menjelaskan sistem job order costing. Untuk usaha Shine Indonesia Store sendiri, untuk job cost-nya itu mereka masih mencatat hanya nama pelanggan, jumlah pesanan, sama spesifikasi bahan untuk jersey-nya yang sesuai custom. Nah, jadi dalam kasus ini kami membuatkan job cost sheet yang formal sehingga Shine Indonesian Store sendiri bisa mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap order pelanggannya. Nah, untuk di job cost sheet yang formal yang kami bikin itu ada, bisa kita lihat di PPT-nya ada keterangan detail pesanannya, lalu nama pelanggan, nomor pesanan, lalu jumlah unit, lalu jenis produk dan statusnya sudah selesai dan sudah terkirim atau belum. Bisa di next slide, Kak. Lalu untuk materi klasifikasi biaya berdasarkan perilaku, di sini kami mengklasifikasikan biaya tetap, yaitu terdiri dari sewa tempat, yaitu dianggarkan di angka 3 juta per bulan. Lalu untuk internetnya ada di 500.000 per bulan dan penyusutan mesin ada di angka 2,5 juta per bulan. Lalu untuk biaya variabel itu terdiri dari bahan baku, tinta dan kertas, benang dan label dan upah. Setelah diperhitungkan dalam 1 bulan, biaya variabel itu memakan biaya sebesar 126.000 per 1 set jersey-nya. Lalu untuk biaya semi variabel kita mengklasifikasikan listrik dan perawatan mesin, yaitu ada di biaya 3 juta per bulan. Lalu setelah itu kami menyimpulkan total biaya tetap itu ada di angka 19,2% dan biaya variabel ada di angka 80,8%. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Kak Lesti. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis pengendalian persediaan. Di sini kita menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dengan kebutuhan kain per meter 5.400 meter. Terus untuk biaya pesanannya itu 205.000 per order. Untuk biaya penyimpanannya itu 5.000 meter per meter per tahun. Untuk safety stock dan reorder point, kita safety stocknya 198 meter untuk 6 hari cadangan. Lalu untuk reorder point-nya itu semisal udah 288 meter, itu kita wajib pesan ulang lagi. Biasanya itu 6 bulan sekali. Selanjutnya ada analisis efisiensi produktivitas. Untuk kendala produksinya biasanya itu ada keterlambatan supplier, terus kerusakan mesin, dan juga revisi desain yang berulang. Kemudian untuk pemborosan produksi biasanya tuh ada salah potong kain, terus salah cetak desain, sama produk cacat jahit. Kemudian untuk produktivitas tenaga kerjanya, itu jumlah tenaga kerjanya ada 5 orang. Terus kapasitasnya itu per bulan bisa buat 300 set. Terus untuk produktivitas per orangnya dalam 1 bulan itu bisa memproduksi 60 set.
Dan untuk perharinya itu seorang bisa produksi 2-3 set. Sini saya akan menjelaskan permasalahan biaya yang diidentifikasi. Jadi permasalahannya itu ketidakstabilan harga bahan baku. Harga kain itu 45.000 per meter. Bisa saja harganya naik jadi 52.500 per meter sampai 60.000 per meter. Biaya per setnya itu gimana sih? Aku tiba-tiba ngeblank. Sorry. Ketidakstabilan harga bahan baku. Permasalahan biaya yang diidentifikasi. Ketidakstabilan harga bahan permasalahannya yaitu ketidakstabilan harga bahan baku. Harga kain 45.000 per meter. Biaya per setnya itu 67.500. HPP per setnya itu 144.500. Laba per setnya itu 55.500. Yang kedua 52.000 per meter. Biaya per setnya 78.750. HPP-nya 156.250. Laba per setnya itu 43.750. Di harga 60.000 per meter. Biayanya itu 90.000, HPP per setnya 167.500, laba per setnya itu 32.500. Jadi seluruh laba selisih laba bisa hingga 23.000 per set tanpa perubahan harga jual. Yang kedua itu belum adanya sistem pencatatan terstruktur, yaitu job cost sheet-nya belum diterapkan secara formal. Terus sulit melacak biaya aktual per pesanan. Dan juga tidak dapat mengidentifikasi pesanan tidak menguntungkan. Selanjutnya, Kak Helsa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tahap solusi dan rekomendasi. Jadi di sini ada 4 solusi dan rekomendasi, di mana yang pertama itu ada pengendalian biaya bahan baku, yaitu kita melakukan bulk buying saat harga sedang rendah, lalu menjalin kerjasama jangka panjang dengan supplier tetap, lalu menerapkan EOQ dengan kurang lebih 665 meter per pesanan. Yang kedua yaitu pengurangan pemborosan produksi, di mana kita menetapkan standar pola potong kain yang baku, lalu sistem double check desain sebelum printing, setelah itu pelatihan rutin karyawan bagian penjahitan. The next. Maaf, ada 5. Jadi yang ketiga itu ada penerapan job cost sheet secara struktur, di mana mencatat setiap order dengan struktur, lacak profitabilitas per pesanan, lalu mengidentifikasi pesanan paling menguntungkan. Yang keempat itu pengendalian overhead, di mana monitoring penggunaan listrik setiap minggu, jadwal perawatan mesin secara berkala, atau preventive maintenance, lalu dana cadangan 10-15% untuk antisipasi lonjakan biaya. Yang kelima yaitu penyusunan anggaran biaya bulanan, di mana membandingkan biaya anggaran versus aktual, lalu mendeteksi penyimpangan lebih cepat. Setelah itu, mengambil tindakan korektif tepat waktu. The next, baik untuk rencana pengembangan usaha 1-2 tahun. Nah, apabila rekomendasi tersebut diterapkan, maka perusahaan memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Nah, di sini target yang direncanakan yaitu meningkatkan kapasitas produksi sebesar 30%, menambah mesin produksi, merekrut tenaga kerja baru, dan memperluas pemasaran melalui media digital serta reseller.
Nah, dengan peningkatan kapasitas tersebut, produksi diperkirakan naik dari 300 set menjadi 390 set per bulan, di mana pendapatan meningkat dari sekitar 60 juta menjadi 78 juta, sedangkan HPP juga meningkat karena volume produksi bertambah. Namun, laba kotor diproyeksikan naik dari sekitar 13,1 juta menjadi 17,1 juta. Nah, artinya perusahaan berpotensi memperoleh tambahan laba sekitar 3,9 juta per bulan atau sekitar 47 juta 250 ribu per tahun. 47 juta 250 ribu per tahun. The next. Jadi, sebagai penutup, terdapat 5 poin penting dari penelitian ini, di mana yang pertama ada struktur biaya, yaitu komponen biaya terbesar berasal dari bahan baku, yaitu 58,4%, kemudian tenaga kerja di 22,4%, dan overhead-nya 19,2%. Yang kedua ada HPP, harga pokok produksinya. Dari hasil perhitungan menunjukkan HPP sebesar 156.250%, sehingga perusahaan memperoleh laba sekitar Rp43.750 atau margin sekitar 28% pada harga jual Rp200.000. Yang ketiga ada sistem perhitungan. Kita menggunakan job order costing. Metode job order costing digunakan juga udah sesuai, namun pencatatannya masih belum menggunakan job cost sheet secara struktur. Dan nomor 4, permasalahan utamanya yaitu fluktuasi harga bahan baku dan adanya pemborosan sekitar 3% yang menyebabkan biaya produksi meningkat. Yang kelima yaitu rekomendasi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah menerapkan job cost sheet, mengandalkan persediaan dengan metode EOQ, lalu membuat SOP produksi, lalu melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih baik, serta melakukan preventive maintenance pada mesin. Terima kasih. Baik, di sini ada dokumentasi untuk proses produksinya, yaitu yang pertama, pelanggan bisa mencari referensi desain. Yang kedua, pilih bahan dan DP atau down payment. Yang ketiga, shipping printing. Lalu selanjutnya ada proses printing. Yang kelima ada proses sublim. Yang keenam ada proses potong kain. Lalu selanjutnya ada proses jahit. Lalu proses steam dan proses polyplic. Lalu setelah itu ada proses finishing dan selesai, yaitu pelunasan dan barang siap dikirim. Baik, segitu presentasi kita pada materi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.